Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap berolahraga. Bagaimana belajar kalian di rumah? Masih tetap semangat ya tentunya. Jangan pantang menyerah meskipun keadaan memaksa kita belum bisa bertatap muka. Ya, untuk pelajaran materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai permainan bulu tangkis. Nah, untuk materi permainan bulu tangkis ini pasti semuanya sudah pernah bermain kan? Namun, alangkah baiknya kita lebih tahu lebih dalam mengenai permainan bulu tangkis ini. Yang akan kita bahas kali ini yang pertama, mengenai pengertian dan sejarah bulu tangkis. Yang kedua, teknik pegangan dalam bulu tangkis. Yang ketiga, teknik pukulan. Yang keempat, footwork and stance. Yang kelima, alat dan media. Dan yang keenam adalah aturan permainan. Yang pertama, pengertian bulu tangkis. Menurut para ahli, bulu tangkis ialah salah satu cabang olahraga yang termasuk ke dalam sebuah kelompok olahraga permainan. Dapat dimainkan di dalam maupun di luar, di dalam sebuah ruangan, di atas lapangan yang dibatasi dengan berbagai garis-garis dalam ukuran yang panjang dan lebar yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, pada permainan bulu tangkis mempunyai sebuah tujuan bahwa seorang pemain berusaha menjatuhkan shuttlecock di daerah sebuah permainan lawan dan berusaha agar lawan ini tidak dapat memukul shuttlecock dan juga menjatuhkan di daerah sendiri. Lalu yang kedua ada sejarah bulu tangkis. Permainan bulu tangkis ini berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi juga dapat disebut-sebut di negara India dan Republik Rakyat Tiongkok. Dan seiringnya pada perkembangan sebuah permainan bulu tangkis dikenal luas oleh masyarakat dunia pada abad pertengahan di negara Inggris, yaitu sebuah permainan tradisional anak-anak setempat yang bernama sebagai battledore dan shuttlecock. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan menggunakan sebuah dayung atau tongkat dan dapat bersiasat bersama untuk menjaga kok agar tetap di udara dan mencegah untuk menyentuh tanah. Dan pada olahraga bulu tangkis diciptakan oleh para petugas tentara Britania di negara Pure, India pada abad yang ke-19 pada saat mereka akan menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Kemudian, para tentara ini membawa sebuah permainan itu kembali ke negara Inggris pada tahun 1850-an. Dan pada tahun 1877, rancangan pada peraturan pertama kali ini ditulis oleh klub badminton Bath. Selanjutnya, pada tahun 1893, Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk dan kejuaraan internasional pertamanya pada tahun 1899 dengan sebuah kejuaraan All England. Setelah itu, bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini untuk mendominasi olahraga ini dan di berbagai negara-negara Skandinavia. Karena pada perkembangannya yang sangat pesat, maka perlu didirikannya sebuah organisasi internasional untuk dapat mengatur kegiatan bulu tangkis internasional. Lalu diberi sebuah nama International Badminton Federation atau IBF pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan dari beberapa negara saja. Di negara Indonesia dapat dibentuk sebuah organisasi induk bulu tangkis tunggal nasional, yaitu pada Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953 Indonesia ini menjadi anggota IBF dan berhak untuk dapat mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Kita masuk ke teknik dasar permainan bulu tangkis. Pegangan pada raket atau grip. Pemain harus bisa memegang raket dengan benar. Tujuannya agar raket tidak gampang terlepas dan bisa dikendalikan dengan mudah. Memegang raket dengan benar juga bisa menghasilkan tenaga yang kuat sehingga pukulannya pun bisa sempurna. Teknik memegang raket sebagai berikut. Yang pertama ada teknik forehand.
Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Kemudian ada teknik backhand. Hampir sama seperti teknik forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Nah, untuk pegangan forehand, kita lihat pada angle ketiga, sudut antara ibu jari dan telunjuk itu benar-benar membentuk V. Dan kita lihat pada angle ketiga di backhand grip, itu sangat berbeda jauh dengan pegangan forehand grip. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu teknik pukulan. Yang pertama ada pukulan servis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat, akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Kemudian ada forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh di area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Lalu ada servis backhand. Servis backhand ini dilakukan dengan tenaga sedang, tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Kemudian ada pukulan lob. Pukulan lob yakni suatu pukulan dalam sebuah permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Kegunaan utama dari pukulan lob untuk dapat membuat bola menjauh dari lawan Anda dan membuatnya bergerak dengan cepat. Dengan menggerakkan bola ke belakang atau juga dengan membuat mereka bergerak lebih cepat dari yang mereka inginkan, akan membuat mereka kekurangan waktu dan akan menjadi cepat lelah. Kemudian ada pukulan drive. Pukulan drive ialah sebuah pukulan yang dilakukan dengan cara menerbangkan shuttlecock secara mendatar. Ketinggiannya menyusur di atas net dan penerbangannya harus sejajar dengan lantai. Pukulan drive ini biasanya digunakan untuk dapat menyerang atau mengembalikan bola dengan cepat secara lurus maupun dari menyilang ke daerah lawan, baik dengan forehand maupun backhand. Kemudian ada pukulan drop shot. Pukulan drop shot merupakan salah satu dari pukulan yang lambat atau pelan yang jatuh tepat di muka jaring di lapangan muka lawan dan juga sebaiknya di depan garis serve pendek. Pukulan ini dapat memaksa lawan untuk dapat bergerak ke depan sehingga lapangan belakang kosong. Hal ini akan memberikan sebuah kesempatan bagi pemain untuk mematikan lawan. Lalu ada pukulan smash. Pukulan smash yakni pukulan yang sangat keras dan curam ke bawah mengarah ke bidang lapangan pihak lawan. Pukulan smash merupakan sebuah usaha penyerangan yang dilakukan dengan suatu pukulan bola yang keras lurus ke bawah sehingga bola dapat bergerak dengan cepat dan menukik melewati atas net menuju ke lapangan. Lalu ada pukulan netting. Pukulan netting atau jaring yaitu salah satu jenis pukulan yang cukup sulit dalam sebuah permainan bulu tangkis. Karena pada permainan netting ini banyak memerlukan kecermatan yang penuh, perasaan atau feeling. Tujuan dari penempatan bola yang jatuh dekat net ini ialah agar lawan kesulitan untuk dapat mengembalikan bola. Karena jatuhnya bola dengan net, maka pengembalian bola lawan dapat kemungkinan tangguh. Lalu ada sikap berdiri atau stance. Beberapa bentuk dari sikap berdiri atau stance yang perlu kita diketahui dan dikuasai pada dasarnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Stance pada saat melakukan servis.
stance pada saat menerima servis, kemudian stance pada saat rally. Jadi berdirinya kita pada saat melakukan servis dan menerima servis itu berbeda. Juga pada saat permainan berlangsung itu juga berbeda. Kemudian ada footwork. Footwork ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah permainan bulu tangkis. Footwork yaitu dengan berbagai gerakan langkah kaki yang mengatur badan untuk dapat menempatkan posisi badan sedemikian rupa, sehingga memudahkan dalam melakukan sebuah gerakan memukul shuttlecock sesuai dengan posisinya. Tujuan dari footwork yang baik ialah supaya pemain dapat bergerak seefisien mungkin ke segala bagian dari lapangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah footwork dalam permainan bulu tangkis yaitu menentukan pada saat yang tepat untuk bergerak mengejar bola dan menentukan saat-saat yang tepat kapan harus berbuat dan memukul bola dengan tenang. Yang kedua, tetap memiliki sebuah keseimbangan pada saat melakukan pukulan. Kemudian alat dan media bulu tangkis. Yang pertama ada lapangan. Seperti yang kalian lihat, lapangan sesuai ukuran yang ditentukan oleh IBF dan PBSI, yaitu panjangnya sekitar 13,4 meter, lebarnya 6,10 meter. Tinggi tiang net itu 1,55 meter dan tinggi net 1,52 meter. Yaitu jarak garis depan ke net yaitu 1,98 meter, kemudian garis servis tengah ke garis samping 3,05 meter, kemudian ada jarak garis servis belakang ke garis belakang yaitu 0,76 meter, jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter. Kalian bisa lihat gambar. Oke, alat dan media bulu tangkis lainnya yaitu ada raket. Raket ini harus berukuran panjang tidak boleh lebih dari 68 cm dan kepala raket mempunyai panjang tidak lebih dari 23 cm. Permukaan raket yang dipasang senar harus berukuran tidak lebih panjang dari 28 cm dan lebar 22 cm. Yang kedua ada kok tentunya. Kok harus mempunyai 16 lembar bulu. Kalian baru tahu kan, yang dapat ditancapkan pada dasar kok atau juga gabus yang dilapisi kain atau kulit berat. Kok sekitar antara 73 sampai 85 gram. Lalu yang terakhir pasangan dari raket yaitu senar. Senar yaitu salah satu alat atau perlengkapan yang sangat diperhatikan dalam sebuah permainan bulu tangkis. Jenis senar ini mempunyai beberapa ciri yang berbeda satu sama lainnya. Kuat dan kokoh atau keawetan senar juga tergantung pada kinerjanya. Umumnya senar memiliki ketebalan sekitar 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18-30 plus lb. Lalu ada aturan permainan. Pemain atau player dalam bulu tangkis yaitu terdiri dari satu pemain tunggal atau single, pemain ganda atau yang biasa kita sebut double, dan ada ganda campuran yaitu mixed double. Nah, untuk perhitungan scoring dalam bulu tangkis memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama dilakukan dengan 2 kali pada kemenangan. Lalu, sejak 1 Februari 2006, seluruh partai dari permainan memakai sistem pemenang dari 2 dari 3 set atau best of 3 yang masing-masing dapat diraih dengan sistem penilaian rally point, yaitu dengan jumlah poin setiap game 21, dan apabila terjadi sebuah kedudukan nilai 20-20 atau yang disebut juice, maka dapat mencari kemenangan setelah kedudukan tersebut menjadi selisih 2 poin. Jadi kalau sudah juice 20-20 itu kalian harus ditentukan pemenangnya selisih 2 poin, misalkan 23-21 atau 24-22, 25-23 dan seterusnya. Lalu jika pihak server atau inside melakukan sebuah kesalahan, penerima server atau outside akan dinyatakan pindah bola dan mendapat nilai 1 poin. Kemudian jika penerima server
melakukan sebuah kesalahan, pemain server mendapat nilai 1 poin. Oke, sekian materi pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Saya harap semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap belajar di rumah dengan semangat. Meskipun kita belum bertatap muka, tetap patuhi peraturan-peraturan pemerintah ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.